Bayangkan, kamu hidup di dunia yang tak lagi bertanya mengapa, tapi hanya peduli. Bagaimana dunia di mana kontemplasi adalah kemewahan dan perenungan dianggap penghambat laju produktivitas. Dunia yang diatur oleh kecepatan, oleh algoritma, oleh grafik pertumbuhan. Di dunia seperti ini, filsafat terasa seperti suara sayup dari lorong masa lalu pernah bergema, tapi kini ditenggelamkan deru mesin dan kilatan layar. Hari ini, kita hidup dalam zaman pelaksana, bukan pemikir. Orang yang bisa melakukan, bukan yang bisa merenungkan. Teknologi menjadi pusat peradaban dan filsafat yang dulu jadi kompas moral dan intelektual manusia, mulai dianggap beban. Anak-anak muda lebih ingin jadi software engineer daripada membaca Sartre. Lebih bangga bisa bikin startup daripada mengerti apa itu etika eksistensial. Filsafat pernah mengubah dunia itu benar, tapi itu dulu. Saat sains belum berkembang, saat kebenaran belum punya bentuk empiris, filsafat hadir sebagai cara manusia menavigasi dunia yang tak ia mengerti. Tapi sekarang, ketika kita sudah bisa memetakan otak, menjelajahi luar angkasa, bahkan memanipulasi gen, filsafat terlihat seperti nostalgia dari zaman lambat. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar tak butuh filsafat? Atau justru kita terlalu sombong untuk mengakuinya? Apakah kita sedang hidup dalam ilusi kemajuan dan lupa bahwa di balik tiap teknologi ada pertanyaan mendasar tentang nilai, tentang makna, tentang arah? Ini bukan tentang membela filsafat karena romantisme. Ini tentang bertanya, kemana kita sebenarnya sedang berjalan ketika kita membuang semua yang tak bisa langsung dieksekusi? Filsafat pernah jadi ibu dari segala ilmu, tapi sekarang anak-anaknya tumbuh dan merasa tak lagi butuh ibunya. Sains, teknologi, ekonomi semua berkembang pesat dengan metodologi sendiri, dengan logika dan angka yang bisa diuji. Mereka tak lagi perlu izin moral dari para filsuf. Dunia kerja pun tak menuntut renungan panjang, cukup keterampilan cepat dan hasil nyata. Lihat saja bagaimana kita memandang sains hari ini. Kita percaya pada data, pada eksperimen, pada fakta yang bisa diulang. Kita tak lagi puas pada argumen spekulatif. Logika klasik tak sekuat logaritma. Kebenaran bukan lagi hasil dari debat panjang, tapi dari output sistem. Dalam dunia seperti ini, filsafat kehilangan daya saingnya. Dan tak sedikit yang bilang, filsafat hanya cocok untuk masa ketika dunia masih gelap. Ketika kita belum tahu kenapa petir menyambar, kenapa manusia bermimpi, kenapa penyakit bisa menyebar. Filsafat hadir karena kekosongan pengetahuan. Tapi hari ini, kekosongan itu diisi oleh sains, oleh neuroscience, astrofisika, genetika. Maka filsafat dianggap tak lagi dibutuhkan. Padahal, sains menjelaskan bagaimana, tapi tak selalu bisa menjawab mengapa. Filsafat bisa jadi jembatan untuk pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh mikroskop atau teleskop. Tapi karena tak bisa diukur, tak bisa diuji coba, akhirnya ia dikesampingkan, dianggap tak praktis, tak relevan. Apakah memang tak relevan? Atau kita terlalu terobsesi pada kecepatan dan hasil, hingga lupa bahwa manusia tak hanya butuh jawaban, tapi juga pemahaman. Ambil contoh Karl Marx. Ia merumuskan teori nilai kerja dan eksploitasi. Di abad ke-19, ketika pabrik-pabrik mulai mengepul dan tenaga manusia jadi komoditas, ia bicara soal 8 jam kerja, soal relasi buruh dan pemilik modal. Tapi Marx menulis sebelum ada sistem perbankan global, sebelum ada World Trade Organization, sebelum internet menghapus batas geografis dalam sistem kerja. Lalu muncullah kritik. Teori Marx sudah kadaluarsa, realitas sudah berubah. Hari ini, buruh tak lagi hanya di pabrik, mereka ada di ruang kerja digital, bekerja dari rumah, jadi freelancer, bahkan jadi content creator. Apakah konsep nilai lebih masih berlaku? Bagaimana mengukurnya ketika produksi dan konsumsi sudah bercampur? Inilah tantangan filsafat hari ini. Dunia berubah terlalu cepat. Realitas sosial bergeser jauh lebih dinamis dari teori. Apa yang kita anggap sistem dulu, hari ini sudah jadi arsitektur digital yang cair. Maka, jika filsafat tak ikut berubah, ia akan ditinggal. Gagasan Marx bisa jadi tetap relevan, tapi perlu ditafsir ulang, dikontekstualisasi, dan diperbarui. Tapi sebagian besar akademia filsafat justru sibuk menjaga kemurnian teks, sibuk membaca Heidegger, tapi lupa menjawab problem etika AI. Sibuk menafsirkan, tapi abai pada ketimpangan digital. Ini yang membuat filsafat kehilangan tanah, terlalu banyak bicara ke atas, terlalu sedikit
ke bawah. Padahal, dunia menunggu, bukan hanya untuk dikritik, tapi untuk dipahami ulang. Kita hidup dalam dunia kompetitif. Kecepatan adalah segalanya. Kalau bisa dikerjakan hari ini, kenapa harus direnungkan seminggu? Kalau bisa, langsung jadi aplikasi. Kenapa harus jadi esai? Dunia seperti ini tak sabar pada orang yang butuh waktu berpikir. Dunia butuh doer, bukan thinker. Butuh operator, bukan pemikir. Itulah sebabnya jurusan filsafat mulai ditinggalkan. Perusahaan tak mencari orang yang bisa menafsir Hegel, tapi mereka yang bisa bikin sistem kerja lebih efisien. Tak butuh diskusi tentang makna keadilan, tapi siapa yang bisa hitung resiko bisnis dengan cepat. Lulusan filsafat dianggap kebanyakan mikir, minim skill, dan mungkin ada benarnya. Ini bukan soal salah atau benar, ini soal dinamika zaman. Tapi jika filsafat ingin tetap hidup, ia harus bertransformasi. Ia harus bisa bicara pada bahasa dunia hari ini. Bukan hanya mengulang teori lama, tapi menantang struktur baru. Filsafat harus jadi pisau yang membedah sistem algoritma, etika teknologi, bahkan kapitalisme digital. Karena, meski dunia butuh pelaksana, kita tetap butuh pengarah. Teknologi bisa menciptakan, tapi hanya filsafat yang bisa menanyakan, untuk apa semua ini diciptakan? Tanpa filsafat, kita punya mesin yang sangat pintar, tapi kita tak tahu kemana ia sedang membawa kita. Pertanyaan yang harus diajukan adalah ini. Apakah filsafat benar-benar mati atau sedang mengalami transformasi diam-diam? Filsafat hari ini mungkin tak lagi hidup di ruang-ruang seminar, tapi ia mungkin sedang menyusup ke ranah yang lebih liar: seni, film, konten digital, bahkan meme internet. Karena pada dasarnya, filsafat tak pernah mati. Ia hanya berubah wujud. Ia mungkin tak lagi hadir dalam bentuk buku-buku tebal, tapi muncul dalam keresahan kolektif, dalam pertanyaan-pertanyaan yang tak sempat dijawab oleh sains, tentang identitas, tentang relasi, tentang makna hidup dalam dunia yang serba instan. Lalu apa yang harus dilakukan? Filsafat harus membuka diri. Ia harus belajar dari teknologi tanpa kehilangan akarnya. Ia harus bicara dengan bahasa baru tanpa mengorbankan kedalaman. Ia harus berani keluar dari menara gading dan masuk ke kehidupan nyata, bukan untuk menggurui, tapi untuk menemani. Filsafat yang hidup bukan yang sibuk membela masa lalu, tapi yang berani menyelami masa depan. Bukan yang takut pada perubahan, tapi justru menantangnya dengan keberanian intelektual. Di situ, filsafat bisa kembali jadi cahaya. Dan kalau itu terjadi, kita tak hanya punya dunia yang canggih, tapi juga dunia yang jahat. Mari kita tutup dengan satu perenungan. Dunia hari ini sedang bergerak terlalu cepat, tapi di tengah kecepatan itu, ada rasa kehilangan arah, kehilangan makna. Kita punya mobil, tapi lupa kemana harus pergi. Kita punya internet, tapi tak tahu mana yang benar. Kita punya segalanya, kecuali waktu untuk bertanya. Dan disitulah filsafat harus kembali hadir. Bukan untuk mengatur, tapi untuk mengingatkan bahwa di balik setiap inovasi, ada nilai. Di balik setiap kemajuan, ada pertanyaan tentang dampaknya bagi manusia. Filsafat tak akan memberi solusi langsung, tapi ia akan memberimu cara untuk berpikir lebih jernih. Mungkin dunia tak lagi memuja pemikir seperti dulu, tapi kita tetap butuh orang-orang yang berani bertanya, yang berani tidak langsung menjawab, yang berani diam, merenung, dan menunggu. Karena di zaman yang bising, diam adalah bentuk keberanian, dan filsafat adalah bentuk keheningan yang paling radikal. Filsafat belum mati, ia hanya sedang menunggu waktu dan medium barunya. Mungkin bukan di ruang kuliah, tapi di ruang-ruang konten, di jalanan, di pertanyaan-pertanyaanmu saat malam tiba, dan mungkin di sini, di video ini, ia sedang hidup kembali.